kompak. Enggak, dia enggak kompak. Apaan? Enggak kompak loh, coba buka ada buka. Udah nyampe mana? Gampang. Buka. Oh. Wah, giginya jadi bagus tuh. Iya. Ini. Ini obat. Betul lah. Karena Iya. Ayo turun demi turun. bebek, demi bebek. Yuk. Ayo terus. Terus. Lanjut. Ya apa yang disampaikan tausiah dari kakak kita ini banyak sekali. Jadi catat beberapa hal. Tapi intinya kembali ke masalah bagaimana kita memanfaatkan makna hidup itu. Yang sudah tiada, sudah punya jalan sendiri, kita tinggal mendoakan. Nah, bagaimana yang hidup ini? Yang hidup ini apakah akan begitu terus, akan begitu terus? Padahal Tuhan memberikan kita nafas itu agar kita bisa tidak sekedar bergerak, bisa tumbuh, berkembang, bahkan menghasilkan sesuatu yang pasti. Sesuatu itu adalah sesuai dengan makna kita sebagai manusia yang ditetapkan sebagai khalifah, pemimpin. Manusia diciptakan Tuhan, tujuannya adalah mampu mengatur kehidupan baik dirinya sendiri dan khususnya buat mengatur alam semesta ini. Nah, tadi disinggung masalah pengalaman. Kayaknya memang takdir keluarga kita nih pengalamannya agak susah. Sampai hari ini belum ditemukan sosok-sosok yang bisa dianggap sebagai pemimpin. Belum ada pemimpin yang bukan sekedar mampu mengelola dirinya sendiri untuk mengatur dirinya sendiri, tapi juga mengatur orang lain. Nah, di sini mau nggak mau kita harus bisa merubah apa namanya, persepsi atau apa. Kalau saya, Wasade, Amin, kadang ini kayaknya Ella, Tiana, kayaknya tinggal menyiapkan sisa-sisa aja. Harus bisa mampu mengelola diri sendiri. Karena udah nggak zamannya kita mikirin yang wah serba duniawi. Usia five brothers ini yang tersisa ini 90% harusnya sudah menyiapkan dunia akhiratnya. Kita bersyukur punya Amin yang sudah bisa mimpin, membimbing kita. Ella, Triana belum kelihatan juga. Jangankan kalian, Triana aja belum kelihatan. Gak kelihatan Triana, diem aja. Siapa lagi ya? Udah 5. Udah 5 ya? Nah, kelihatannya kenapa kita belum bisa menjadi pemimpin khususnya buat orang lain, karena kita nggak punya rasa pede, percaya diri. Nah, percaya diri kalau di segi ilmu saya, ilmu pendidikan itu bisa dibangun dengan cara berani mengambil resiko. Berani ngambil resiko. Nah, kalau bicara soal resiko ada 2. Berhasil atau tidak. Kalau orang berhasil, dia pasti senang. Kalau tidak, dia sedih. Nah, kepada yang muda-muda, hidup memang harus diisi.
isi tidak hanya dengan keinginan kita, tapi kalau perlu yang bukan keinginan kita. Sekali-kali kita bikin sesuatu yang bukan punya kita, bukan keinginan kita. Saya kalau ngajar anak-anak pada heran. Dulu di SMA 47, orang disuruh disiplin. Pakai sepatu, pakai pakaian seragam. Dan ada kebijakan yang lain. Besok masuk pagi pakai sendal. Seragam seluruhnya pada pelajaran PKN pakai sendal. Pakaiannya pakai baju daerah. Ada seragamnya kan putih abu-abu. Tapi anehnya, anak-anak ikut aja. Datang ke sekolah pakai sendal. Peraturannya nggak boleh pakai sendal, pakai sepatu rapi. Akhirnya diapain kira-kira? Dihukum. Kenapa pakai sendal segala macam? Jawabannya pelajaran PKN disuruh Pak Bahagia. Ngalong. Di satu sisi saya disalahin. Tapi tahu nggak di balik itu semua? Kenapa disuruh begitu? Orang harus mau belajar tidak hanya yang baik-baik. Kalau perlu bikin kesalahan. Apa tujuannya? Kita tahu karakter orang. Ketika orang salah, orang melihat kita salah, kita diapain? Pasti dimarahin. Nah, bagaimana marahnya orang, kita bisa belajar. Oh, si A marahnya kayak begini, si B marahnya kayak begini. Nah, kemudian orang datang ke sekolah jam 6:30. Sama Om suruh datang 5:30, bahkan jam 5. Melanggar HAM. Wah, kalau orang yang positif mikirnya itu kan bagus buat disiplin, bukan buat disiplin tujuannya. Ada tujuan lain daripada sekedar seperti itu. Merasakan bagaimana kita berbuat sesuatu yang di luar keinginan kita, tujuannya apa? Membangun diri kita sendiri. Nah, jadi Om atau saya ketika kuliah gak punya masalah, lancar. Di tahun kedua tiba-tiba banyak masalah. Gara-garanya apa? Pacaran. Jatuh cinta, bukan pacaran, jatuh cinta. Mama kan gak boleh pacaran sama orang tua. Tapi kalau udah cinta gimana? Backstreet. Udah seneng gimana? Bukan backstreet. Karena orang tua yang pesen begitu, berusaha dihilangkan. Walaupun nggak bisa. Cari pelarian. Pelariannya apa? Nah disinilah. Di banyak tempat, baik di SMA maupun di SMK, Bahagia dikenal sebagai seorang yang troublemaker, pembuat masalah. Dibikin masalah. Apa masalahnya untuk melupakan cewek? Karena satu jurusan, bikin dia tuh pura-pura pindah jurusan. S1 4 tahun mungkin, paling lama. Paling lama 4 atau 5 tahun. 5 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun baru tamat S1. Itu juga nuntut tolong. Bukan cuma kenapa dia 7 tahun? Apa? Kenapa dia 7 tahun lamanya? Karena cari pengalaman hidup. Apa sih yang dapat dalam kuliah? Ternyata nggak kepake semua. Nggak kepake semua. Tapi yang kepake ketika lulus apa? Iya sama. Ternyata harus ke lapangan duluan kerja. Baru di kuliah oh gini. Itu kok sama di lapangan. Nah,
berarti di lapangan duluan pelajaran tuh gitu. Nah, Yang lapangan didapat tuh. adalah mengenal orang. Jadi selama kuliah, Temennya pacaran sama selama kuliah itu banyak yang Iya, dikerjakan temen yang dia sebenarnya nih. bukan keinginan kita. Naksir aku temen Nah, dia. dari situlah kemudian dapat sesuatu yang menjadi bekal baik ketika mengajar atau dalam hidup itu. Yaitu apa? Nah, kira-kira apa ya? Nanti juga situ dapat. Nah, jadi pengalaman memang harus dicari, dikejar, dilakukan tanpa harus takut gagal. Tua kan pengalaman cari belajar. Nah, lu tuh Jadi apa jangan takut. namanya? Jangan takut gagal. Nangis. Ya nggak apa-apa kan itu jadi ininya Jadi efeknya. masalahnya Ini belum apa dilaksanakan udah mundur atau kan laksanakan kalau nggak bisa nangis atau malu atau bagaimana begitu. belum kelar ini. Kan selah. Masalahnya kan begini, nggak semua orang punya minat yang sama. Mungkin si A karena yang nggak punya minat mimpin asinan, udah mana gua nggak ngerti bahasanya kan. Ya Berarti gitu kan kan. harus belajar. Dia belajar belum belajar. Ikro aja nggak nyampe. Jadi banyak hal itu dimaklumin sebenarnya, tapi jangan sampai nggak mau belajar. Artinya carilah Sampein. ilmu itu tidak sekedar dalam bacaan, tapi pengalamannya itu. Nih contohnya, ada kemauan bisa jadi juara tuh. Siapa? Nih, Waduh, juara apa, Pak? MTQ. Teki di mana? Belum dengar. Jakarta. Apa? Om Joni dulu yang bawa. Enak aja. Aku cuma di itu. Ya iya, lu kan gitu. Lisit. Lupa deh. Dia turutin. Bla 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 bla. Akan ditutup dengan begini. Ini puncaknya. Kita nggak tahu kapan lagi akan bertemu 3 bulan sekali katanya. Jangan deh, nanti aja deh nanti. Nih, Belum aku punya dibahas. rencana. 3 bulan kelamaan. Iya, emang. Nah, kan aku punya rencana nih. Keburu gua mati lah. Katanya udah ini. Ini makanya, lu harus mau. Ini diselesain dulu amsunya. Oke. Ini pengalaman lagi nih. Ketika Om Su belajar ini dikasih amalan 2. Tadi Om Su kaget, saya aku baca gituan. Aku jagung ya? Takut ya? Takut ya? Dulu Om disuruh pilih 2 tuh, lakot ya, apa tuh yang lainnya. Nah, Om gak milih itu. Isinya apa sih maksudnya? Nah, saya nggak tahu nih si Esa dengan doa itu ngapain aja. Atau yang keduanya, buat semuanya. Khususnya buat yang muda-muda. Kita hormati orang tua kita. Ya. Kita hormati orang tua kita karena orang tua kita adalah rahmatnya, khususnya ibu. Tapi kan Pak Amin udah punya ibu lah. Nanti masih ada. Ini masih ada. Untuk anaknya. Apa lagi? Rela. Kadang-kadang Om juga bertanya, doa itu sebenarnya dimakbulkan bagaimana sih caranya? Apakah doa kita yang hari ini dibacakan untuk almarhumah Siti Maryani binti Tarya itu kira-kira terima nggak? Harus yakin. Kalau itu sih Diterima, harus yakin. Nah. Karena Allah tuh pendengar, maha mendengar. Dengerin ya. Ini kata-katanya Nabi. bukan nanya doang. Nah ya ini jawabannya. Ya nggak kelar Mas Adi. Udah terbilang. Jadi jawab nggak?
Mau dijawab? Jawab dah. Ini Nabi sendiri yang ngomong ya. Doa yang makbul ya. Manusia yang dihujat oleh sesama kita. Dizolimi. Dijolimi. Setuju. Ngerti? Nah, Yang dihina, yang diinjak-injak. Tuh Bilal. Oh, nunjuknya ke Esa. Iya, Bilal apa diinjak-injak kan? Ditindihin apa batu. Tapi dia akhirnya bagus kan hidupnya gitu. berarti yang ini Banyak contohnya. doa dari anak yang teraniaya, Yatim doa dari piatu, anak yang yatim anak piatu, yatim, piatu juga. doa dari apa lagi? Nah, dulu ketika ngajar di SMA, bagaimana cara supaya bisa diterima untuk masuk perguruan tinggi? Anak-anak disiksa sama om. Belajar 24 jam. Pagi belajar, sore belajar, malam belajar, bahkan sampai ada yang nginep. Anak itu tersiksa sampai ada yang stres. Ini di SMA. Tapi di menjelang ujian, kita mengadakan qiyamul mulai. Salat malam, hajat, istighfar sampai segala macam. Besoknya ujian. Nah, alhamdulillah ketika ujian selesai banyak sekali yang terima perguruan tinggi. Motifnya apa? Ternyata untuk bisa doa terkabul, kita merasa diri teraniaya. Teraniaya oleh waktu yang mengejar sesuatu sampai kita nggak punya waktu. Nah, bagaimana bisa doa bisa terkabul? Kalau kita ternyata santai-santai aja. Ketika kita dipimpin doa, tapinya udah ketawa-ketawa. Apa itu diterima nggak kira-kira? Maka harapan om, bagaimana kita nanti berdoa bisa seperti itu? Berasa diri kita teraniaya. Almarhum tidak punya anak. Ada lagi yang dandelin selain kita. Makanya sebaik-baiknya kita berdoa. Ayo kita mengutamakan doanya itu benar-benar doa yang supaya bisa dimakbulkan. Doa apa tadi? Ayat anak yatim Terzolimi. Terzolimi, teraniaya. Artinya begini, kita tersiksa gitu. Gua dari Bogor ke sini capek banget, tersiksa 2 jam macet gitu. Mudah-mudahan doa hari ini terkabul. Amin. Ya Allah. Bener-bener ngerasain tersiksa. Kesel tadi saya sama istri saya. Karena jalannya bukan jalan biasa. Biasanya kan maghrib nyampe. Wah, sama kita tersiksa menunggu. Tuh. Nah itu mudah-mudahan doa kita tadi makbul. Amin. Karena kita merasa teraniaya. Makanya yang jauh-jauh, ayo, yang jauh-jauh suka datang gitu kalau ada pengajian. Biarkan gitu. Itu kira-kira lah. Bagaimana kita doanya supaya teraniaya. Oke, maaf segala macam kalau kekurangan atau mungkin menggurui segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah penting dong. Ada lagi nggak yang Iya. disampaikan? Ini tambahan nih ya, dengerin ya. Dengerin ya. Lu juga kurang, lu ilmunya harus nambah. Nih gua nih bilang, lu ilmu ini harus nambah. Bang, ngomong apa? Ibu nambah gimana? Ya ilmunya lu masih kurang berarti. Belajar lagi. Nih tadi yang lu bilang, bukan yang teraniaya juga. Dengerin ya. Nih dengerin ya. Seperti Lela, Mariani. Almarhumah. Kan? Oh, udah. Ada orangnya udah. Ya. Dia sebagai ini kata Muhammad. Ini Muhammad sendiri yang bilang ya. Nabi Muhammad banyak tuh. Ya. Apa kata lu?
Allahumma sholli alaihi. Orang seperti duda ya, yang belum pernah nikah nih ya, dia mati syahid. Seperti Lela belum kawin, emang dia udah pernah kawin, ya, tapi nggak punya anak, tapi nggak punya anak, dia pernah beristri. Seperti Tante Ani juga pernah bersuami 2 kali, Pak, ya kan, 2 kali. Tapi dia nggak punya anak. Yang penting dia nggak punya anak, masuk surga. Jaminannya kita nggak usah takut itu. Karena Nabi sendiri yang ngomong. Ya. Perjaka juga, ya. Perjaka nggak kawin. Itu juga masuk surga. Dulu juga nenek ngomong sama mama ngomong sama bapak. Lu gimana sih nggak mau kawin-kawin? Emang lu mau tua begitu aja? Sama siapa lu? Ntar tua. Kan digituin kan? Lu baru bapak uak tuh mikir dulu. Tapi emang dijamin masuk surga. Bujang yang belum pernah kawin. Ya, ingat. Makanya kalau lu mau dapat ilmu, dengerin ucapan Nabi Muhammad. Carilah ilmu meskipun jauh ke negeri Cina. Ya. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngisi. Omongnya kalau ada anak sebagai doa kado omongnya. Ya. Tuh, saya satu. Amin. Ya tuh, Mama. Rancangan dulu rancangan. Amin, selah. Biar sama. Gimana nih? Selah, ya selah. Itu Ini sekali. nasihat dari Om Amin. Ah iya ini. Tinggal. Tambah ya. Kan harusnya disebutan. Rancangan dia terlalu lama 3 bulan. Tadi sebelum mulai harusnya. Ya nggak apa-apa, manusia kan dapat perhatian. Mohon dengan sangat minta maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan. Kan Mariani batal puasanya 2 hari. Kan harus fidyah. Buat amat 2 hari doang. 2 hari dia sakit. Enggak. Waktu remaja nih yang Tanteng tahu mulai mens dia hitung, dia bayar sampai 250 hari dia puasa. Tuh. Nah yang kemarin terakhir 2 hari batalnya karena nggak kuat. Tuh sampai ajalnya. Ini 2 hari. Tante nggak tahu untuk siapa nih. Tante lebihin bikinnya, mudah-mudahan pahalanya juga ada gitu ya. Kasih Arya. Siapa yang menerima? Arya. Yatim siapa yatim? Bacain doa dulu, Oh ya bacain doa dah minimal dah. Bacain doanya apa? Bapak. Amin suruh doa. Saya doain apa dah? Semoga apa? Apa? Tadi kan udah doain, serah terima aja. Oh serah terima. Enggak, tapi kan dijawab kabul ini belum. Ya udah ke situ kan. Udah itu termasuk aja. Kalian ya minta bacain Fatihah dari keluarga kumpul. Biar ini cepet keisi kontrakan. Iya. Sama arisan Tante Ani biar beres dah itu 2. Yaudah ini dulu nih 1 dulu. Ya,